Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan wawancara kami yang berjudul Optimalisasi Sistem Administrasi UMKM melalui Excel, database, dan website terhadap UMKM Bavina Laundry. Nah, sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk membacakan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama itu adalah Muhammad Faiz Dwi Haryanto yang kebetulan berhalangan hadir pada saat ini dengan NIM 043. Yang kedua saya sendiri Muhammad Arif Aprianto dengan NIM 064 dan rekan saya Naufal Arya Zaki dengan 3 NIM digit terakhir 066. next slide. Bab 1 bab 1. Bab 1 pendahuluan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam mengelola administrasi bisnis mereka secara efektif. Dalam era digital pada saat ini, penerapan teknologi informasi menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing, terutama bagi UMKM itu sendiri. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah melalui menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel, sistem database, dan pengembangan website. Excel sebagai perangkat lunak spreadsheet menawarkan kemudahan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan keuangan yang sangat penting bagi UMKM yang seringkali kekurangan sumber daya untuk melakukan analisis data secara mendalam. Di sisi lain, sistem database dapat membantu dalam mengelola informasi lebih terstruktur, memungkinkan UMKM untuk menyimpan dan mengakses data pelanggan, stok barang, dan transaksi dengan lebih efisien. Dengan memanfaatkan kedua alat ini, UMKM dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Pengembangan website juga menjadi aspek penting dalam optimalisasi sistem administrasi UMKM. Website tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai platform yang memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan dengan mengintegrasikan sistem administrasi berbasis Excel dan database ke dalam website. UMKM seperti Bavina Laundry dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pelayanan pelanggan, serta mengelola informasi dengan lebih baik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam pengoptimalan sistem administrasi UMKM untuk menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan yang lebih baik. Selanjutnya adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan sistem administrasi pada UMKM Bavina Laundry dalam hal pencatatan, penjualan, pengelolaan, inventaris, dan laporan keuangan sederhana. Yang kedua, menerapkan penggunaan Microsoft Excel sebagai alat bantu utama dalam pencatatan dan perhitungan data usaha secara cepat dan praktis. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem database berbasis SQL untuk menyusun struktur data yang lebih kompleks dan terintegrasi sehingga mendukung pengelolaan data yang lebih efisien dan juga aman. Yang terakhir, membandingkan efektivitas antara penggunaan Excel dan database dalam konteks administrasi UMKM serta menilai kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Selanjutnya, bab 2 pembahasan Excel dan database. Yang pertama, pengertian Excel. Microsoft Excel adalah program pengolahan angka yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, akuntansi, dan penelitian. Aplikasi ini berbasis spreadsheet atau lembar kerja elektronik yang tersusun atas baris dan kolom. Titik temu antara baris dan kolom disebut sel, yang menjadi tempat pengguna memasukkan data maupun rumus perhitungan. Excel memungkinkan pengguna untuk mengelola data secara efisien melalui penggunaan rumus dan fungsi. Dengan rumus-rumus seperti sum, average, atau juga if, pengguna dapat melakukan perhitungan sederhana maupun kompleks secara otomatis. Fungsi-fungsi ini sangat membantu dalam menyusun
laporan keuangan, menganalisis data penjualan, atau menghitung nilai akademik. Tidak hanya untuk menghitung, Excel juga menyediakan fitur filter dan sortir untuk menyaring dan mengurutkan data. Ini mempermudah pengguna dalam menelusuri informasi tertentu dari kumpulan data besar. Excel juga mendukung format data seperti tanggal, mata uang, dan persentase untuk menyesuaikan tampilan data sesuai kebutuhan pengguna. B. Pengertian database. Database merupakan sistem penyimpanan data elektronik yang dirancang dengan pengorganisasian tertentu agar proses pencatatan, pembaruan, dan pengelolaan informasi dapat dilakukan secara teratur, cepat, dan efisien. Sistem ini menyimpan data dalam format yang saling terhubung, sehingga memungkinkan pembaruan dilakukan baik secara individu maupun massal tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Pengguna dapat dengan mudah mengakses database melalui aplikasi yang telah terintegrasi, sehingga pencarian, pembacaan, dan pengelolaan data dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik saja. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, di mana kecepatan dan ketepatan informasi sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, database berperan penting sebagai tulang punggung pengelolaan informasi yang andal. Lanjut, C. Kelebihan Excel dan database. Excel memiliki berbagai kelebihan yang membuat sangat bermanfaat dalam pekerjaan maupun pendidikan. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan secara otomatis menggunakan rumus. Ini sangat membantu dalam menghemat waktu dan mengurangi kesalahan perhitungan manual. Berikutnya adalah beberapa kelebihan utama Microsoft Excel. Yang pertama, mudah digunakan. Kedua, mempermudah perhitungan. Ketiga, dapat menampung data dalam jumlah yang besar. Yang keempat, membantu dalam analisis data. Yang kelima, penyajian data menjadi lebih menarik. Yang keenam, bisa digunakan untuk otomatisasi. 7, cocok untuk berbagai keperluan. Yang ke-8, mudah diakses dan dibagikan. 3, yang kedua, database. Berikut adalah beberapa kelebihan dari aplikasi database. Yang pertama, penyimpanan terstruktur dan juga rapi. Yang kedua, akses data cepat dan efisien. Ketiga, mendukung akses banyak pengguna atau multi user. Yang keempat, keamanan data lebih terjamin. Yang kelima, mempermudah dalam pembangunan dan pengelolaan. Yang keenam, integrasi antar data lebih mudah. Yang ketujuh, minim risiko duplikasi dan kesalahan input. Yang terakhir, dapat menangani data dalam skala besar. Selanjutnya, hasil wawancara. Kita wawancara itu pada hari Senin tanggal 28 April tahun 2025. Tempat kita wawancara itu kita melakukan wawancara secara offline, yaitu langsung di lokasi Wavina Laundry itu sendiri. Berikut adalah beberapa tanya jawab. Next slide. Setelah selesai tanya jawab, kita membuat diagram flowchart. Dalam pengelolaan data yang efektif, diperlukan rancangan sistem yang mampu mengembangkan hubungan antar komponen informasi secara jelas dan terstruktur. Salah satu cara yang digunakan untuk merancang struktur database adalah dengan menggunakan Entity Relation Diagram atau ERD. Dalam gambar ERD di atas menunjukkan hubungan antar entitas dalam sistem administrasi UMKM dengan Wavina Laundry yang berfokus pada pengelolaan data barang, transaksi, dan juga konsumen. Berikut adalah penjelasan mengenai ERD. ERD atau Entity Relation Diagram biasanya digunakan dalam dunia software engineering untuk merancang skema database agar struktur data yang akan dibangun lebih mudah dipahami. Diagram ini membantu menggambarkan entitas seperti pengguna, produk, dan juga transaksi, atribut dari masing-masing entitas, serta hubungan di antara mereka.
Dengan tampilan visual yang jelas, tim pengembangan dapat melihat gambar umum sistem sejak awal, sehingga proses perancangan menjadi lebih terstruktur dan resiko kesalahan desain bisa diminimalkan. Next, model data dalam perancangan PRD. Terdapat 3 jenis model data yang dapat digunakan, yaitu konseptual, logikal, dan juga fisikal. Ketiga model tersebut mempresentasikan tahapan dan detail informasi yang berbeda. Konseptual data model adalah gambaran yang sederhana dan umum tentang data yang akan disampaikan dalam sistem tanpa masuk ke detail teknis. Model ini fokus pada hal-hal besar seperti objek utama dan bagaimana mereka saling berhubungan. Yang kedua, data model logical. Ini adalah gambar yang lebih detail tentang data dibandingkan dengan konseptual model. Model ini menjelaskan entitas, atributnya, dan bagaimana hubungan antar entitas terjadi, termasuk jenis data yang digunakan. Yang terakhir, physical data model. Ini adalah gambaran paling rinci tentang bagaimana data akan disimpan secara teknis dalam database. Model ini menjelaskan struktur tabel, tipe data yang tepat, indeks kunci utama, dan aturan lainnya yang diperlukan untuk mengoptimalkan penyimpanan akses data fisikal. C. Komponen utama. Entity atau entitas adalah salah satu komponen utama yang paling penting. Entitas ini bisa dianggap sebagai objek nyata atau konsep yang ingin disimpan informasinya dalam sistem. Bisa berupa seperti pelanggan, benda, produk, atau kejadian seperti transaksi. Di dalam IRD, entitas biasanya digambarkan dengan kotak persegi panjang, dan setiap entitas akan memiliki sejumlah informasi pendukung yang disebut atribut. Kedua, atribut ini adalah bagian yang menjelaskan lebih rinci tentang entitas. Misalnya, jika kita punya entitas bernama mahasiswa, maka atribut-atributnya bisa berupa nama, NIM, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Atribut inilah yang menunjukkan data apa saja yang perlu disimpan dari entitas tersebut. Dalam diagram, atribut digambarkan sebagai bentuk oval yang terhubung ke entitasnya. Yang terakhir, ada garis hubung. Garis hubung dalam IRD menunjukkan bagaimana dua entitas saling terkait dan berinteraksi. Garis ini menggambarkan seberapa banyak data di satu entitas bisa berhubungan dengan entitas lain, serta apakah hubungan tersebut wajib atau hanya opsional. Dengan begitu, garis hubungan membantu menjelaskan struktur dan keterkaitan data dalam sistem dengan jelas. Selanjutnya ada relation. Dalam IRD adalah cara untuk menunjukkan hubungan antara dua entitas, seperti siapa yang berhubungan dengan siapa. Hubungan ini menjelaskan bagaimana data di satu entitas terhubung dengan data entitas lain. Misalnya, satu pelanggan punya banyak pesanan. Relation juga membantu menjelaskan aturan main hubungan tersebut agar sistem lebih teratur dan mudah dipahami. Relation sering digambarkan dengan simbol di ujung garis hubung seperti one to one. Satu data entitas A berhubungan tepat satu data entitas B. One to many. Satu data entitas A bisa berhubungan dengan banyak data entitas B. Many to many. Banyak data entitas A bisa berhubungan dengan banyak data entitas B. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya 2.4 implementasi administrasi UMKM Bavina Laundry. 1. Excel. Tabel manajemen inventaris. Bisa dilihat di dalam manajemen inventaris, kami melakukan analisis terhadap proses pembelian, penjualan, keuntungan, dan juga pencatatan stok barang pada UMKM yang menjadi objek observasi kami. Kami juga menyertakan rincian administratif terkait beserta rumus-rumus Excel yang digunakan untuk perhitungan. Lalu ada tabel transaksi, bisa dilihat sebagai berikut. Tabel pada gambar tersebut menampilkan data transaksi keuangan UMKM Bavina Laundry selama periode 1 bulan. Setiap transaksi mencakup informasi seperti kode barang,
nama atau deskripsi barang, jenis transaksi atau pembelian atau penjualan, harga satuan, jumlah barang, dan nilai total transaksi yang dihitung berdasarkan data tersebut. Lalu ada tabel penjualan. Bisa lihat, ini contoh laporan keuangan Bavina Laundry pada tanggal Maret. Pada tabel penjualan di atas, untuk mengisi kolom harga jual menggunakan rumus harga beli dikali jumlah beli. Pada administrasi di atas, kami menghitung total pembelian dengan fungsi rumus sebagai berikut. Sintaks fungsi. Sum range, yakni kolom yang ingin dijumlahkan. Kriteria range 1, yakni kolom tempat syarat pertama dicek. Lalu kriteria 1, yakni nilai atau kriteria pertama yang harus dipenuhi. Lalu kriteria range 2, kriteria 2, yakni syarat kedua yang opsional, bisa ditambahkan sebanyak yang dibutuhkan. Jika diinterpretasikan maka sebagai berikut. Lalu ada tabel arus kas Bavina Laundry yang bisa dilihat. Ini contoh arus kas UMKM Bavina Laundry selama periode 1 sampai 23 Maret 2025. Tabel arus kas UMKM Bavina Laundry berfungsi untuk mencatat dan menganalisis aliran kas masuk dan keluar suatu entitas dalam periode tertentu. Dengan menggunakan tabel arus kas, pengusaha dapat memantau kesehatan keuangan bisnis mereka secara real time, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait pengeluaran, investasi, dan perencanaan keuangan. Selain itu, tabel ini membantu dalam mengidentifikasi pola pengeluaran dan pendapatan, memungkinkan pemilik usaha untuk merencanakan kebutuhan modal kerja dan menghindari krisis likuiditas. Secara keseluruhan, tabel arus kas memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana uang bergerak dalam bisnis, yang sangat krusial untuk keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Yang kedua ada SQL. Yang pertama, membuat tabel barang. Rumusnya sebagai berikut, yang warna hitam. Rumus tersebut digunakan untuk membuat tabel barang. Tabel barang menyimpan informasi barang termasuk kode unik barang, jenis barang, jumlah stok. Dari rumusnya itu ada ini, create table barang sampai sini. Nah, dari rumus itu yang kita dapat memberikan hasil seperti gambar di bawah ini. Lalu membuat tabel transaksi. Rumusnya seperti ini. Rumus tersebut digunakan untuk membuat tabel transaksi. Tabel transaksi menyimpan catatan transaksi pembelian dan penjualan. Yang pertama ada kode transaksi dan barang. Kedua ada jenis barang, tipe transaksi, tanggal. Lalu ada jumlah, harga per unit, dan total harga. Rumus yang digunakan seperti ini. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Jadi hasilnya seperti ini kalau kita memasukkan rumus yang di atas tadi. Lanjut, membuat tabel konsumen. Seperti ini rumusnya. Tampilannya kalau kita masukkan ke dalam rumus. Rumus tersebut digunakan untuk membuat tabel konsumen. Tabel konsumen menyimpan data konsumen yang melakukan transaksi. A. Membeli barang yang dibeli. B. Kode transaksi. C. Nama, email, dan nomor handphone. Rumus yang digunakan seperti ini. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Jadi ada nama konsumen, ada email, nomor HP, dan jenis barangnya. Lanjut, daftar barang dan transaksi. Seperti ini tampilannya jika dimasukkan ke dalam rumus. Rumus tersebut digunakan untuk membuat daftar barang dan transaksi. Rumus yang digunakan adalah seperti ini. Select B sampai kode transaksi. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah. Jadi ada kode barang 1, 2, 3, ada jenis barang, cuci biasa, cuci kering, cuci wangi, dan jumlahnya. Selanjutnya ada jumlah barang dibeli per konsumen. Seperti ini tampilannya.
Rumus tersebut digunakan untuk memberikan informasi mengenai jumlah barang yang diberi per konsumen. Rumus yang digunakan adalah seperti berikut, sehingga memberikan hasilnya seperti ini. Ada kode transaksi, sel 1, sel 2, sel 3, dan jumlah barangnya masing-masing 1. Lalu ada rata-rata barang dibeli konsumen. Seperti ini tampilannya. Rumus tersebut digunakan untuk memberikan informasi mengenai rata-rata barang yang dibeli konsumen. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Begitu. Dari rumus tersebut memberikan hasil seperti gambar di bawah ini. Jadi ada kode transaksi dan rata-rata barang dibeli. Lalu ada penjualan tertinggi. Seperti ini tampilannya jika dimasukkan ke SQL-nya. Rumus tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang penjualan tertinggi. Rumusnya seperti ini. Dari rumus tersebut memberikan hasil gambar di bawah. Jadi ada kode barang, lalu ada jenis barangnya, dan penjualan tertingginya itu masing-masing ada apa aja. Yang terakhir ada penjualan terendah. Seperti ini tampilannya. Rumus tersebut digunakan untuk memberikan informasi penjualan terendah. Rumus yang digunakan adalah seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Jadi ada kode barang, jenis barangnya, dan penjualan terendahnya. Lanjut, 2.5. Penggunaan WordPress sebagai promisi penjualan. A. Pengertian WordPress. WordPress adalah sebuah konten manajemen sistem, disingkat CMS, yang bersifat open source. Digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan situs web atau blog secara mudah dan efisien. WordPress dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, dan pertama kali dirilis pada tahun 2003 oleh Matt Mullenweg and Mike Little. Sejak itu, WordPress telah berkembang pesat dan menjadi salah satu CMS paling populer di dunia. Digunakan oleh jutaan situs web dari berbagai skala, baik personal, organisasi, hingga perusahaan besar. Sebagai platform CMS, WordPress menyediakan antarmuka grafis yang ramah pengguna, sehingga orang tanpa latar belakang teknis sekalipun dapat membuat dan mengelola situs mereka sendiri. Melalui sistem pengelolaan konten ini, pengguna dapat membuat halaman, menulis artikel, mengunggah gambar dan video, serta mengatur tampilan dan navigasi situs hanya dengan beberapa klik saja. Salah satu kekuatan WordPress adalah kemampuannya untuk diperluas melalui tema dan plugin, yang memungkinkan kustomisasi, desain, serta penambahan fitur-fitur baru tanpa perlu menulis kode dari awal. WordPress hadir dalam dua versi utama, yaitu WordPress.com dan ada WordPress ORG. Apa bedanya? Kalau WordPress.com, platform berbasis cloud yang dihosting oleh Automattic, cocok untuk pengguna pemula yang ingin membuat situs dengan mudah tanpa memikirkan hosting atau konfigurasi teknis. Namun terdapat batasan dalam hal kustomisasi dan penggunaan plugin tertentu, kecuali jika pengguna berlangganan paket premium. Dan sedangkan kalau WordPress ORG, self-host, merupakan versi yang bisa diunduh dan dipasang pada server sendiri. Versi ini memberikan fleksibilitas penuh dalam hal kustomisasi, pemilihan tema, instalasi plugin, dan integrasi dengan layanan pihak ketiga. WordPress ORG banyak digunakan oleh developer, pelaku bisnis, dan organisasi yang membutuhkan kendali penuh atas situs mereka. B. Implementasi WordPress. Dalam upaya digitalisasi dan promosi usaha, UMKM Bavina Laundry mengembangkan website resmi menggunakan platform WordPress dengan alamat domain http://bavinalaundry.wordpress.com. Website ini berfungsi sebagai sarana komunikasi, branding, dan publikasi informasi usaha secara daring. Dengan memanfaatkan layanan gratis dari WordPress.com, UMKM dapat memulai kehadiran digital tanpa biaya besar, namun tetap dengan tampilan profesional. Yang pertama itu langkah-langkahnya adalah 1. Pembuatan akun dan domain. Langkah awal adalah membuat akun melalui situs WordPress.com.
Lalu, pemilihan paket dan tujuan website. Setelah pendaftaran, WordPress menawarkan berbagai paket. Tim memilih paket gratis atau free plan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Ketiga, pengisian identitas website diisi menjadi Bavina Laundry, terus ditambah logo, tagline, dan deskripsi singkat. Lalu keempat, ada pemilihan dan pengaturan tema. Lalu kelima, ada pembuatan struktur halaman website yang terdiri dari home, beranda, tentang kami, dan kontak. 6. Penambahan konten dan gambar. 7. Publikasi dan penyebaran. Lalu yang ke-C, dokumentasinya, hasil pembuatan WordPress. Bisa dilihat, pertama ada pembuatan akun. Di sini kita dipilih mau untuk tujuan mau menggunakan WordPress untuk apa. Seperti ini tampilannya secara urut. Terus memberi nama situs dengan situs kami itu Bavina Laundry dan slogannya cepat, bersih, dan rapi dan wangi. Lalu home-nya seperti ini tampilan home-nya. Lalu ini seperti ini tampilannya. Jadi home tadi ada produk kami, cuci basah, cuci kering, cuci setrika, beserta harganya. Lalu ada filosofi kami secara singkat dan ada IG kami. Pada tentang kami berisi seperti ini, berisi kilas-kilas singkat. Lalu ada kontaknya, seperti ini halamannya. Ada nomor handphone dan produk beserta harga-harganya. Lalu lanjut bab ketiga, penutup. 3.1 kesimpulan. Kesimpulan dari laporan kegiatan ini menunjukkan bahwa optimalisasi sistem administrasi UMKM khususnya pada Bavina Laundry melalui penggunaan Excel, database, dan website telah memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan pemanfaatan Excel, proses pencatatan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien, sehingga memudahkan pemilik dalam memantau performa usaha. Penggunaan database memungkinkan pengelolaan data, pelanggan, dan transaksi yang lebih struktur. Sementara website berfungsi sebagai sarana promosi dan informasi yang mudah diakses oleh pelanggan. Selain itu, integrasi ketiga alat ini telah meningkatkan kemampuan Bavina Laundry dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan sistem administrasi yang lebih baik, UMKM ini dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat kepada pelanggan. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dan dalam administrasi UMKM tidak hanya penting untuk efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di masa depan. Melalui kegiatan ini, terlihat bahwa pelatihan dan penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan daya saing Bavina Laundry, mampu merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik berkat akses informasi yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, peningkatan keterampilan dalam penggunaan Excel, database, dan website juga memberikan nilai tambah bagi pengelola usaha, yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas jaringan pemasaran. Dengan demikian, investasi dalam teknologi informasi menjadi langkah strategis yang tidak hanya mendukung kelangsungan usaha, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan di masa yang mendatang. Lalu, ada 3.2 yaitu saran. Untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi UMKM seperti Bavina Laundry, kami menyarankan agar pemilik UMKM tersebut terus memperdalam pemahaman mereka tentang penggunaan Excel dan database. Pelatihan berkala mengenai fitur-fitur lanjutan dapat membantu peningkatan kemampuan analisis data yang pada gilirannya dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, pengembangan website sebaiknya diimbangi dengan strategi pemasaran digital, seperti pemanfaatan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan membangun brand awareness. Selanjutnya, penting bagi Bavina Laundry untuk mengevaluasi secara rutin sistem yang telah diterapkan. Melakukan survei kepuasan pelanggan dan analisis kinerja dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan umpan balik dari pelanggan dan memantau tren pasar, UMKM ini dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah dan tetap relevan dalam industri. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa sistem administrasi yang optimal tidak hanya efektif saat ini, tetapi juga berlanjutan di masa depan.
Selanjutnya bagian terakhir yaitu lampiran. Berikut lampiran daftar link dan lampiran dokumentasi Bavina Laundry. Ini ada tokonya dan ini ada mesin cucinya. Selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya, Arif. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.